Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabaria, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kelenjar hipofisis. Baik, adapun nama-nama anggota dari kelompok 1 yaitu atas nama Nur Amalia, Arlinda, dan Muhammad Usda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa pada saat ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Fisiologi Hewan, Ibu Andi Evi Erdianti yang memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Langsung saja, saya akan mempresentasikan mengenai kelenjar hipofisis. Adapun pengertian dari kelenjar hipofisis merupakan kelenjar master yang disebut juga dengan kelenjar master of glands. Kelenjar yang dirangsang oleh hipotalamus dan mengontrol semua fungsi hormonal, dan kelenjar ini mengatur banyak produksi hormon besar di seluruh tubuh gonad, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Adapun fungsi dari kelenjar hipofisis yaitu yang pertama yaitu menghasilkan hormon pertumbuhan, yang kedua mengatur sistem endokrin, yang ketiga menghasilkan hormon yang berpengaruh terhadap fungsi otot dan ginjal, yang keempat menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lainnya, dan kemudian yang kelima yaitu sebagai penyimpan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Adapun anatomi dari kelenjar hipofisis yaitu kelenjar hipofisis merupakan sekerat daging kecil yang berwarna merah jambu dengan ukuran sebesar buncis yang berdiameter cm dan memiliki berat 0,5 sampai 1 gram yang terletak pada selah torsika di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis dihubungkan ke hipotalamus dalam tangkai otak hipofisis. Kelenjar hipofisis memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu hipofisis anterior yang menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, dan di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama yaitu hormon ACTH yang berfungsi untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Yang kedua yaitu hormon TSH yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid. Yang ketiga yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis. Kemudian yang keempat yaitu LH berfungsi untuk merangsang ovarium dan testis. Kemudian yang kelima yaitu GH berfungsi untuk membantu dalam pertukaran manusia. Yang kedua yaitu hipofisis posterior, kelenjar utama yang dipengaruhi oleh hipotalamus. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Hipofisis posterior memiliki 2 hormon. Yang pertama yaitu oksitosin yang memainkan peran utama dalam sistem otak manusia karena merupakan salah satu dari beberapa hormon untuk menghasilkan lingkaran reaksi positif. Yang kedua yaitu hormon antidiuretik atau ADH, di mana dalam rangka meningkatkan penyerapan air ke dalam darah atau ginjal dan mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Adapun mekanisme dari kelenjar hipofisis, yang pertama yaitu sintesa dan sekresi hormon hipofisis dikontrol oleh hipotalamus. Kemudian hormon hipofisis mengatur sintesa dan sekresi hormon pada organ target, sehingga ataupun sebaliknya hormon yang dalam tubuh. Kemudian adapun mekanisme dari hipofisis yaitu yang pertama sintesa dan sekresi hormon hipofisis dikontrol oleh hipotalamus. Kemudian hormon hipofisis mengatur sintesa dan sekresi hormon pada organ target. Sebaliknya, hormon yang disekresi oleh target mengatur sekresi hipotalamus. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara hipofisis dengan jaringan porifer atau organ target adalah feedback mekanisme atau mekanisme umpan balik antara hipofisis dengan hipotalamus. Ini merupakan gambar dari bagian-bagian kelenjar hipofisis. Kemudian ini merupakan
hormon-hormon yang dihasilkan oleh anterior. Sekian dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.